Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ismul isyarati, isim isyarah. Isim itu artinya adalah kata benda, ya. Isim ini artinya adalah kata ya, kata. Isyarah itu isyarat. Isyarat itu artinya apa? Tunjuk. Nah, kata tunjuk. Apa itu kata tunjuk? Kata tunjuk adalah kata yang berfungsi untuk menunjuk ya, menunjuk atau menandai secara khusus orang atau benda. Nah, dalam bahasa Indonesia kata tunjuk itu ada dua ya, ini dan itu, seperti itu ya, ini dan itu, seperti itu. Nah, kemudian kalau bendanya itu dekat, saya bilang misalkan ini pulpen, ya dekat ya, maka pakai ini. Kalau mau menunjuk benda yang dekat, maka menggunakan kata ini. Tapi kalau Ustazah misalkan bilang itu ya, jauh, itu jendela seperti itu, maka kata tunjuk benda yang jauh, untuk benda yang jauh itu menggunakan kata itu. Sekali lagi, dalam bahasa Indonesia kata tunjuk itu ada dua ya, ini dan itu. Kalau bendanya dekat pakai ini, kalau bendanya jauh pakai itu. Nah, dalam bahasa Arab kemarin sudah ada ya yang di bab 2, mahaza, jawabannya hadza kirtosun, misalkan gitu. Mahaza, hadza kursiyun. Itu kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab ada dua juga ini. Hadza hadhihi, hadza hadhihi, hadza hadhihi. Nah, yang kedua adalah zalika dan tilka. Sekali lagi, zalika dan tilka. Hadza dan hadi itu artinya ini. Hadza hadihi ini ya, artinya ini. Sedangkan untuk yang jauh kita pakai zalika dan tilka ya. Yang jauh pakai zalika serta tilka. Nah, sekarang Ustazah buka mic-nya anak-anak. Coba pertanyaan Ustazah, ini gambar apa ini? Buku bahasa Arab. Buku baca apa buku tulis? Buku baca. Nah, kalau buku baca bahasa Arabnya apa, Nana? Kitabun. Kitabun, ya. Bahasa Arabnya kitabun. Kitabun. Tanya, ini buku. Ini buku atau itu buku. Nah, ini tadi apa bahasa Arabnya ini? Ini bahasa Arabnya apa? Hadza. Hadza atau Hadihi. hadihi. Kalau itu kalau itu apa? Zalika. Ini sudah taruh jawab. Itu buku. Zalika. Kitabun. Kalau salah tanya. Zalika. Ini buku. Apa bahasa? Vina menyalakan buku. Atau hadikan. Atau hadihi kitabun ya. Sekali lagi ini berarti apa? Hada kitabun. Ada atau hadihi. Kitabun. Sekarang Ustazah jauh. Kalau jauh berarti pakai Zalika atau tilka. buku. Berarti apa? Zalika atau tilka. Dalika kitabun atau tilka kitabun. Kitabun. Kalau dekat ada kitabun atau hadihi kitabun. Kalau jauh
Zalika kitabun atau tilka kita. Sekarang yang kedua. Nah, Ustadzah ini sedang berada di mana ini Ustadzah? Kelas. Kelas. Di dalam kelas. Bahasa Arabnya kelas apa anak-anak? Faslun. Faslun. Kalau Ustadzah mau tanya, ini kelas. Ini apa bahasa Arabnya ini? Zalika Ini. ada faslun. Ada atau hadihi? Kalau itu. Tilka Tilka atau? Tilka atau dalika. Benar. Nah, sekarang digabung. Ini kelas. Berarti apa kalau ini kelas? Zalika Ada faslun. Dua-dua. Ya, apa bedanya antara hadza dengan hadihi? Nanti Ustazah jelaskan. Nah, jadi kalau ini kelas, bahasa Arabnya apa? Hadza atau hadihi faslun. Kalau Ustazah bilang itu kelas, berarti apa bahasa Arabnya? Faslun. Dalika faslun, tilka faslun. Oke, seperti itu ya Nana ya. Oke. Bisa dipahami ya? Sekarang Ustazah akan menjelaskan yang berikutnya. Bedakan Ustazah hadza atau hadihi, zalika atau zalika. Nah, di dalam bahasa Arab ya, di dalam bahasa Arab isim atau kata benda itu ada dua jenis, ada yang namanya isim muzakkar, ada yang namanya isim. Abina, moodmu nyalakan. Hah? Bentar kok mati semua ini. Saya matikan ya. Sekali lagi, isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu ada dua jenis. Ada yang isim muzakkar, ada yang isim muannas. Apa itu isim muzakkar, Ustazah? Apa itu isim muannas? Isim muzakkar adalah kata benda jenis laki-laki, ya. Ini nama saja ya, kata benda jenis laki-laki. Kalau isim muannas adalah kata benda jenis perempuan. Seperti itu. Nah, kemudian apa cirinya Ustazah? Mana yang muzakkar, mana yang muannas? Isim muzakkar adalah kata yang huruf akhirnya bukan tak marbutoh. Ya, sekali lagi. Isim muzakkar adalah yang huruf akhirnya bukan tak marbutoh. Nah, kalau isim muannas Ustazah, isim muannas adalah yang kata yang huruf akhirnya tak marbutoh, seperti itu, ya. Coba sekarang Ustazah tanya. Apa contohnya isim muzakkar yang belakangnya bukan tak marbutoh? Ini apa namanya? Tahu, enak tahu. Ini apa namanya? Ustazah, suaranya kok kecil. Oh, suara. Koko. Ini apa namanya? Kitabun. Oke. Suaranya kok kecil. Belakangnya apa belakangnya? Bun. Welcome. Welcome. Masih kecil suaranya, Nak? Oke. Bun. Belakangnya bun berarti muannas apa muzakkar?
Zakar. Muzakkar. Tidak tahu. Kalau Ustazah tanya misalkan jam. Jam apa bahasa Arabnya jam? Atun. Belakangnya Saatun. tun. Berarti kalau belakangnya tun, muzakkar apa muannas? Muannas. Oke, sudah ya. Kalau lebih mudahnya, coba di kelas 3 yang mengajar, yang laki-laki ada siapa? Ustaz Puji. Ustaz Puji, oke. Ustazah tanya, kalau manggil Ustazun Puji, apa Ustazatun Puji? Ustaz Puji. Ustaz, ya. Ustaz manggilnya Ustaz. Kan? Ustaz. Nah, kalau muzakkar, ya Ustaz kan laki-laki tuh, maka tidak ada tak marbutohnya di terakhir, ya Ustazun. Maka itu disebut isim muzakkar. Kalau ini panggil siapa ini? Kalian kalau manggil ini siapa? Ustazah Nuril ya, manggilnya Ustazah Nuril. Nah, bukan Ustaz Nuril. Nah, cirinya Ustazah ini kan perempuan ya, maka dia isim muannas. Cirinya huruf akhirnya adalah tak marbuto ya, seperti itu. Kalau dia laki-laki, huruf akhirnya bukan tak marbuto. Tapi kalau dia perempuan, huruf akhirnya adalah tak marbuto. Oke. Coba Ustazah lanjutkan berikutnya ya. Nah ini tak marbuto huruf terakhirnya. Nah, untuk kata tunjuk ini juga dibedakan yang menggunakan isim muzakkar dan isim muannas. Kalau dia muzakkar, maka menggunakan kata hadza atau zalika ya. Kalau muzakkar menggunakan kata hadza atau zalika. Tapi kalau dia perempuan muannas, maka menggunakan kata hadhihi. Gimana bedakannya Ustazah? Kalau hadza nggak ada tak marbutonya ya. Kalau hadhihi di belakang ada tak marbuto. Nah, begitu juga untuk itu. Zalika nggak ada taknya kan? Kalau tilka ada taknya, ya. Jadi yang perempuan pakai hadhihi dan tilka. Kalau muzakkar itu pakai kata hadza dan zalika. Oke, coba ini gambar apa Nana? Pulpen. Pulpen. Pulpen apa bahasa Arabnya pulpen? Kolamun. Kolamun ya. Kolamun. Ini pulpen. Berarti apa bahasa Arabnya? Kolamun. Ada pakai kata hadhihi. Kalau jauh itu pulpen. Berarti apa bahasa Arabnya? Dalika atau kolamun. Jadi seperti ini ya. Hada atau hadhihi. Nah, Ustazah tanya, kolamun ini huruf akhirnya tak marbutoh atau bukan? Bukan. Berarti muzakkar apa muannas?
Muzakkar. Muzakkar. Berarti kalau muzakkar pakai hada atau hadihi? Hada. Hada apa hadihi? Hada. Hada. Jadi kalau Hada. ada kolamun. Sekarang Ustazah taruh jauh. Itu pulpen. Ya, saya bilang itu pulpen. Jadi apa bahasa Arab? Dalika kolamun. Nah, Dalika kolamun. sekarang Ustazah tanya. Kolamun. Muzakkar apa muannas? Nah, berarti pakai dalika. Pakai dalika. Ya. Oke, contoh berikutnya. Gambar apa ini anak-anak? Jam. Jam apa bahasa Arab jam? Saatun. Tun. Saatun ini muzakkar apa muannas? Saatun. Muannas. 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 Kenapa kok muannas? Kata tersebut dalam akhirnya adalah buta. toh. Kalau Ustazah bilang ini jam, ya ini sih ini jam. Berarti apa bahasa Arabnya? Hadi saatun. Iya, kita pakai hada atau hadihi. Kemudian karena dia mudzakkar, maka pakai kata hadihi. Saatun. Kalau Ustazah tunjuk oh, itu jam. Berarti apa bahasa Arabnya? Itu jam. Tilka. Oh, belakangnya Zalika. tun. Nah, berarti pakai tilka seperti itu. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya siap. Sikap berdoa. Saya siap. Jangan kepala di Doa sesudah belajar. Alhamdulillah. Dari saya, mohon maaf. Nanti silakan dikerjakan kuis ya dari Ustazah. Yang tadi Ustazah ya. Kemudian untuk lagunya jangan lupa menghafal lagu. Bab 1 pakai lagu balonku, bab 2 pakai lagu ampar bisa. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.